Kalau misalnya pasien agak lama itu bukan karena dia peserta BPJS atau tidak. Rumah sakit tidak pernah membedakan pasien itu peserta BPJS atau tidak. Pasien itu pekerjaannya apa, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Kita tentu medis tidak pernah kita bedakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa kembali di podcast RSUD Indramayu. Podcast yang menyampaikan informasi-informasi kesehatan tentunya sangat bermanfaat. Apa kabar Sobat RSUD Indramayu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahir batin, sehat jasmani dan rohani. Berbicara masalah kesehatan tentu hal yang sangat menarik. Ya, sehat merupakan modal segala-galanya. Ada peribahasa mengatakan sehat bukan berarti segala-galanya, tapi segala-galanya tak berarti tanpa kesehatan. Untuk itu, Sobat RSUD terus menjaga kesehatan. Ya. Ada beberapa penyampaian informasi untuk menjaga kesehatan perlu berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah makan makanan yang menu seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres, dan jangan lupa bahagia. Ya, dan jangan lupa juga untuk aktivitas fisik, untuk melakukan olahraga yang teratur. Berbicara masalah sehat, tentu sebaliknya. Ketika kita sakit, tidak semua orang bisa memprediksi kapan terjadinya sakit. Nah, hal-hal seperti ini perlu pemikiran, perlu perencanaan. Jangan sampai Sobat RSUD ketika sakit belum menyiapkan terkait dengan pengobatannya dan lain sebagainya. Baik sehat jasmani dan rohani. Dan ketika keadaan sakit juga mungkin tahapan-tahapan ataupun derajatnya, ada sakit yang ringan, sedang, dan berat. Ketika sakit yang ringan dan sedang mungkin bisa diobati di paskes pertama. Tapi manakala sakitnya itu berat, perlu penanganan di fasilitas kesehatan lanjutan. Jangan sampai Sobat RSUD ketika sakit berat memerlukan biaya tabungan yang selama ini Sobat RSUD simpen habis digunakan untuk biaya pengobatan. Ini jangan sampai. Kali ini podcast RSUD Indramayu mengundang Kepala BPJS Kabupaten Indramayu, Pak Rahmanto. Selamat datang di podcast RSUD Indramayu, Pak. Iya, terima kasih Pak Tarmudi, juga Sobat RSUD semuanya. Sudah saya tunggu-tunggu sebetulnya. Luar biasa kesempatan kali ini. Biasanya sebagai penonton podcast. Sekarang, ya Alhamdulillah terima kasih diundang, dan mudah-mudahan nanti informasi yang diberikan bisa diterima oleh banyak kalangan, khususnya warga masyarakat di Indramayu. Siap, terima kasih. Hadir juga pada kesempatan podcast hari ini Ketua Tim JKN RSUD Indramayu dan juga tim Kesmik, Dr. Jo. Selamat datang di podcast RSUD Indramayu, Dr. Jo. Terima kasih Pak Tarmudi. Senang sekali saya kembali bisa hadir. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang dengan Pak Rahmanto. Ya, betul, Dok. Biar informasi dan masyarakat Indramayu itu terinformasi dengan lebih baik lagi. Ya. Baik, terima kasih kedua narasumber ini. Semoga nanti bisa memberikan barangkali informasi terkait dengan JKN KIS dan BPJS Kesehatan. Terkait dengan JKN KIS dan BPJS Kesehatan, mungkin Sobat RSUD Indramayu masih belum memahami, masih belum tahu persis, belum jelas. Kali ini di podcast RSUD Indramayu kami akan bahas. Izin Pak Rahmanto, ini barangkali untuk Sobat RSUD Indramayu sering disebut JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, dan BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan perbedaan dua istilah ini untuk Sobat RSUD? Baik, terima kasih Pak Tarmuji. Jadi pertama, untuk JKN atau BPJS sendiri itu sudah berjalan, ini masuk tahun ke-10. Jadi saya kira
warga masyarakat, khususnya Sobat RSUD, sudah tidak asing ya kalau dengan nama dan penyebutannya. Ya, tetapi masih simpang siur nih, ada yang JKN, ada KIS, ada BPJS begitu ya. Kalau BPJS itu adalah penyelenggaranya. Kami instansi pemerintah dibentuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan. Gitu. Kalau JKN itu nama programnya. Nah, di Permenkes 28 tahun 2014 diberi nama Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat untuk kesehatan dan pengobatan gitu. Kemudian kalau KIS itu nama identitasnya, Kartu Indonesia Sehat gitu. Awalnya dipersepsikan untuk kalangan yang tidak mampu, program pemerintah Pak Jokowi. Tetapi pada kelanjutannya KIS ini menjadi identitas seluruh peserta JKN, begitu bahasanya. Nah, kalau masyarakat terbalik-balik, ada yang peserta BPJS, ada yang KIS untuk PBI, saya kira itu tidak terlalu masalah, itu hanya perbedaan penamaan saja, tetapi intinya bahwa program JKN ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat, gitu Pak Tarmuji. Ya. Terima kasih. Tadi disampaikan untuk seluruh masyarakat. Nyambung ini Pak Rahmanto sebelum ke Dr. J. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia dengan istilah UHC ya, Universal Health Coverage ya, di mana setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif ya, tadi penyuluhan, pengobatan. Jadi terkait dengan JKN BPJS, sejauh mana untuk mencapai tadi UHC ini? Baik, jadi kalau UHC sendiri itu masuknya, itu sebetulnya istilah ya. Tetapi di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Bapak Presiden mencanangkan tahun 2024, itu seluruh warga negara Indonesia 98% mempunyai jaminan kesehatan. Itu dulu titiknya. Nah, selain kepesertaan, UHC juga berlaku di manfaat. Ya. Jadi kira-kira manfaat apa saja ketika ada risiko sakit oleh masyarakat didapat oleh masyarakat ini, mereka tidak kehilangan pendapatan atau tidak kehilangan hartanya begitu akibat sakit. Nah, jadi manfaat-manfaat yang dirancang untuk mendapatkan jaminan kesehatan gitu. Nah, kalau untuk kepesertaan sampai saat ini di Indramayu sudah mencapai 84,8% penduduk mempunyai jaminan kesehatan. Sekitar 1,6 juta jiwa dari jumlah penduduk 1,890 gitu ya. Itu perkiraan sementara. Tetapi yang jelas 84,9% penduduk di Indramayu sudah mempunyai jaminan kesehatan. Sebagian besar 65% itu yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi kalau Sobat RSUD ini mengenal BPJS atau JKN, itu tidak hanya yang bayar sendiri ya, yang PBPU atau penerima peserta pekerja penerima upah. Bukan, penerima upah atau pekerja bukan penerima upah, ya, yang bayar iurannya mandiri setiap bulan, tetapi juga ada banyak ya, termasuk dalam hal ini PPU, pekerja penerima upah, PNS, TNI, Polri, perusahaan. Itu juga menjadi bagian dari kepesertaan JKN, kemudian juga penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu seluruh cakupannya 1,6 juta jiwa, dan yang 60%-nya atau sekitar 1 juta jiwa itu dibayar iurannya oleh pemerintah. PBI ya itu ya. PBI. Dan kami apresiasi sekali, terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Ibu Bupati sudah memberikan bantuan iuran dari keuangan dari APBD itu mencapai 221.000 jiwa ya yang dibayar iurannya oleh pemerintah daerah. Jadi saya kira ini dukungan luar biasa dan tentu saja perlu ditingkatkan lagi karena sesuai dengan RPJMN ini pada tahun 2024 nanti sesuai amanat Bapak Presiden ini mencapai 98% penduduk gitu harus mempunyai jaminan kesehatan. Begitu Pak. Terima kasih Pak Rahmanto. Dr. Jo, ini terkait dengan pelayanan di RSUD. Tadi disampaikan oleh Pak Rahmanto itu hampir 87 ya, 84% adalah peserta PBI, penerima bantuan
iuran yang dibayar oleh pemerintah melalui APBN maupun APBD. Sejauh mana kesiapan RSUD untuk melayani kepesertaan BPJS di RSUD ini? Oke, saya review sedikit mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Ramanto tadi. Ya. 84% itu dari jumlah penduduk Indramayu ya. Kemudian 65%-nya itu dari itu adalah PBI. Ya, betul. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu luar biasa terhadap masyarakatnya. Nah, tentu kita sebagai rumah sakit pemerintah kita harus siap. Ya, kita harus siap karena apa? Pemda dalam hal ini Ibu Bupati dan sebagainya sudah begitu perhatian dengan masyarakat. Nah, kita adalah rumah sakit umum ini ya kita bagian terdepannya untuk istilahnya apa ya, supaya peserta itu kalau memang memerlukan ya dia menerima manfaat dari sebagai peserta BPJS tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya apa sih yang bisa kita berikan rumah sakit sebagai pelayanan fasilitas kesehatannya ya, fasilitas kesehatan apa yang bisa kita berikan? Tentu semua bisa kita berikan, tapi memang ada pengecualian sesuai dengan aturan, peraturan presiden juga ada pengecualian. Jadi apa dok sebenarnya yang bisa diberikan? Hampir semua bisa kita berikan. Tentu ada pengecualian. Jadi sobat rumah sakit juga perlu tahu sebenarnya hal apa sih yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga, misalnya untuk kosmetik, estetik. Tentu itu tidak ditanggung, ya kan? Peristiwa-peristiwa yang terjadi karena tindak pidana, itu tidak ditanggung, ya kan? Nah, kemudian perlindungan saksi, perlindungan saksi, lembaga perlindungan saksi itu di situ, itu memang ada peraturannya. Kemudian akibat yang hal-hal misalnya penyakit, kecelakaan dan sebagainya yang diakibatkan oleh hobi ekstrim misalnya, itu juga memang tidak ditanggung oleh BPJS. Hobinya misalnya panjat tebing. Nah, itu dia. Terjun payung. Tiba-tiba kecelakaan. Itu tidak bisa ditanggung. Jadi sobat RSUD perlu tahu juga. Apalagi dok, ada lagi. Misalnya kecelakaan kerja di luar negeri. Ya. Itu tidak ditanggung oleh BPJS juga. Itu juga tidak ditanggung oleh BPJS. Kemudian hobi, kemudian minum dan sebagainya yang menyebabkan itu juga memang tidak ditanggung. Jadi perlu sobat rumah sakit ketahui bahwa hampir semua memang bisa ditanggung oleh BPJS, tapi hal-hal seperti yang saya sebutkan barusan itu memang ya jadi harus hati-hati, mikir dan sebagainya. Kalau memang hobinya beresiko, balap motor dan sebagainya, itu tentu tidak bisa. Jadi ya baiknya sih hidup sehat, pola hidup sehat, perilaku hidup sehat, itu lebih bagus. Termasuk percobaan bunuh diri ya dok ya. Kalau bunuh diri meninggal kan nggak ada biaya, tapi ketika bunuh diri terus tidak berhasil masuk di rumah sakit, ini termasuk tidak ditanggung ya? Tidak ditanggung. Melukai diri sendiri dan sebagainya itu tidak bisa kita tanggung. Jadi hati-hati sobat RSUD, jangan coba-coba bunuh diri. Ya nanti di rumah sakit nggak bisa ditanggung oleh BPJS. Termasuk ketika tadi ya banyak kasus nih dok, ketika mengendarai kendaraan motor terus jatuh dalam keadaan mabok, itu juga termasuk salah satu nggak bisa ditanggung oleh BPJS. Karena perilaku yang ini kan, perilaku yang membuat resiko, kemudian ini perilaku diri sendiri yang membuat resiko terjadinya kecelakaan dan sebagainya, itu memang tidak ditanggung. Mungkin ada yang saya maksud di sini lebih ke arah kombinasi ya. Beberapa masyarakat umum secara awam kalau misalnya masuk ke rumah sakit ingatnya hanya BPJS Kesehatan. Betul. Padahal seperti tadi kalau dicontohkan kecelakaan lalu lintas, walaupun sama-sama masuk rumah sakit, tetapi penjaminnya sudah berbeda. Kalau kecelakaan lalu lintas ada lawannya, itu maka penjaminnya adalah Jasara Harja. Tapi kalau kecelakaan tunggal itu bisa ke BPJS Kesehatan di luar jam kerja. Nah, itu jadi memang ada beberapa kombinasi di mana warga masyarakat harus tahu. Ya, jadi apa saja yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan kalau dalam konteks kecelakaan, tapi ada juga yang ternyata lembaga jaminan sosial lain gitu ya, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin Taspen atau mungkin Jasara Harja yang memang memberikan jaminan beririsan gitu. Ya. Ini dok, kadang-kadang ada anggapan persepsi sobat RSUD ketika peserta BPJS dan umum ada perlakuan yang beda. Ini yang kesan yang ada di masyarakat.
Barangkali hal-hal seperti ini bisa dikonfirmasikan atau dijelaskan apakah iya betul ada perbedaan antara peserta BPJS dengan umum. Bisa dijelaskan, Dok? Oh ya. Begini ya, perlu sobat rumah sakit ketahui. Ini masalah mungkin terjadi tidak hanya di Rumah Sakit Umum Indramayu. Hampir semua rumah sakit masalah persepsi sebenarnya. Tapi jangan dipersepsikan seperti ini karena merasa saya pasien BPJS. Saya jadi warga kelas 2 di rumah sakit. Tidak sebenarnya. Terutama di Rumah Sakit Umum Indramayu, semua diperlakukan sama. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa lama di IGD misalnya? Kenapa pasien belum dipindahkan ke ruangan? Kadang-kadang bertanya seperti itu. Sebenarnya yang terjadi adalah, bisa saja pasien kenapa lama di IGD? Pasien perlu diobservasi. Betul. Kalau pasien belum stabil di IGD, kita nggak mungkin akan pindahkan ke ruangan. Kemudian, waktu pasien baru datang, itu pemeriksaan semua kan kita lakukan dulu. Baik ronsen, baik lab, kemudian konsultasi ke DPJP. Nah, jadi perlu sobat RSUD ketahui bahwa lebih afdol, lebih bagus, kalau penyakitnya itu kita sudah konsultasikan ke spesialis. Jadi lebih yakin kan? Jadi ya mohon tunggu juga. Kemudian yang ketiga adalah RSUD atau IGD, kita punya standar pelayanan minimal. Pasien berapa lama itu sudah harus masuk ke ruangan. Itu semua kita penuhi. Sebenarnya sudah ada SOP-nya. Semua sudah SOP-nya. Kalau misalnya pasien agak lama itu bukan karena dia peserta BPJS atau tidak. Rumah sakit tidak pernah membedakan pasien itu peserta BPJS atau tidak. Pasien itu pekerjaannya apa, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Kita tentu medis tidak pernah kita bedakan seperti itu. Ya. Jadi mohon persepsi-persepsi itu tolong dihilangkan lah. Karena pelayanan kita sama. Tujuan kita adalah untuk pasien puas, selamat, kemudian tertangani penyakitnya. Kemudian yang kedua lagi, yang hal yang berikutnya lagi adalah kadang-kadang kok lama di IGD misalnya. Nah, kami mengerti sekali bahwa kadang-kadang orang sakit akut, kemudian ada emergensinya, ada gawat darurat, dari rumah udah bawa langsung saja. Mungkin tidak ada identitas dan sebagainya. Nah, waktu pendaftaran itu mungkin perlu identitas dan sebagainya. Nah, perlu sobat rumah sakit ketahui sekarang udah jauh lebih gampang ya Pak. Ya, betul. Daftar itu tidak harus hafal kemudian nomor kartu BPJS-nya dan sebagainya. Apalagi lupa ketinggalan. Ya, lupa atau ketinggalan ya. Nomor NIK sudah bisa dipakai itu nomor NIK ya. Kemudian ada hal-hal tertentu lagi yang perlu kami imbau sekali untuk sobat RSUD. Jika ke IGD, kalau memang pasiennya pasien BPJS, tolong tidak didaftar sebagai pasien umum. Betul. Jangan ada persepsi umum lebih cepat dan sebagainya. Tidak, sama saja. Karena akan jadi masalah. Karena nanti pembayarannya. Kalau sudah didaftar sebagai pasien umum, nanti akan berubah ke BPJS lagi, kemudian mau pulang baru berubah, Pak. Biasanya seperti itu. Nah, kita akan kesulitan. Karena apa? Sudah dirawat, kemudian daftarnya SEP-nya terbitnya tanggal berapa, ternyata setelah 3-4 hari, saya peserta BPJS. Nah, itu akan menyulitkan baik rumah sakit maupun pesertanya sendiri. Karena nanti kan memang ada hal-hal yang harus kita kerjakan itu. Jadi kalau memang pasiennya punya kartu BPJS, punya kartu KIS, silakan saja. Saya yakin pelayanan akan bagus dan akan semakin bagus. Improvement segala macam kita sudah. Kerjasama, kita sering berdiskusi dengan BPJS bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik untuk semua pasiennya itu. Itu yang terjadi. Jadi mohon kalau misalnya memang peserta BPJS silakan aja. Kita tidak ada perbedaan perlakuan sebenarnya. Demikian Pak Tarmuji. Saya kira begini Pak Tarmuji, di Indramayu sendiri ini sudah masuk tahun ke-10 JKN. Betul. Ada 12 FKTL ya, fasilitas kesehatan tingkat lanjut, baik rumah sakit maupun klinik utama. Saya kira semangatnya sama, memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat, khususnya mungkin dalam hal ini kalau kita sedang membahas peserta JKN, begitu ya. Kalau dari sisi regulasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Joe, itu tentu ada undang-undangnya. Undang-undang pelayanan publik, undang-undang rumah sakit, dan undang-undang kesehatan, semua mengamanatkan tidak adanya diskriminasi, ya, pelayanan yang berkualitas dan tidak ada diskriminasi. Jadi dari sisi regulasi semangatnya sudah sama. Dan tahun ini kita ingin sama-sama nih membuat kepercayaan masyarakat.
kita jaga dan kita tingkatkan kepercayaan masyarakat kepada program pemerintah. Karena program JKN ini kan program strategis pemerintah. Sehingga tidak dipersepsikan, ya itulah pelayanan BPJS gitu di rumah sakit. Karena kita sama-sama memberikan, sama-sama melaksanakan amanat dari program pemerintah. BPJS dari sisi penjaminan iuran dan tarif pembayarannya. Sementara dari teman-teman di rumah sakit, mitra-mitra kami di Vaskes, itu adalah yang memang memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Jadi, semangatnya sama, dan mudah-mudahan masyarakat juga tidak membawa sisi subjektifnya gitu ya. Saya percaya pasti pengalaman-pengalaman pasien maupun peserta JKN itu banyak yang menyampaikan keluhan-keluhan. Tetapi saya percaya sangat banyak yang puas. Hanya saja tidak diungkapkan gitu. Nah itu yang mungkin akan menjadi imbang ya, untuk mengimbanginya itu kami mengajak mungkin masyarakat-masyarakat yang puas ini disalurkanlah melalui testimoni, melalui media sosial, seperti ini, podcast. Betul. Yang muncul ini bukan hanya yang negatif saja, tapi memang yang positif dalam arti puas. Yang tidak terungkapkan, bagaimana orang yang tidak mampu kemudian bisa tertolong, bagaimana yang mungkin orang mampu sekalipun tetapi biaya kesehatannya sangat tinggi juga tetap bisa bertahan. Itu yang memang perlu diungkapkan gitu. Jadi berimbang nih, kalau misalnya ada yang negatifnya, ayo kita perbaiki. Mungkin yang tadi rasanya ada diskriminasi atau mungkin ada yang rasanya kalau pasien BPJS nomor 2 kan, ayo di sebelah mananya gitu. Apakah terus kalau yang bersangkutan pakai umum jadi lebih cepat gitu kan? Nah, itu kan antara subjektif dan realitas itu sudah beririsan gitu. Sehingga menurut kami, menurut kita semua, yang puasnya juga harus diungkapkan. Begitu. Setuju, Pak? Ya, setuju. Barangkali semangat BPJS juga gotong royong ya, Pak. Betul. Yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin. Jadi jangan punya anggapan saya bayar terus nggak kepake-pake. Kalau kita mending bayar terus ya, Pak. Nggak usah dipakai, nggak usah sakit. Artinya sehat ya. Ya, semangat gotong royong tadi yang dikedepankan. Betul. Tadi disampaikan Dr. Jo, nggak ada perbedaan antara peserta BPJS dan pasien umum. Hanya barangkali SOP penanganannya perlu waktu ketika harus masuk ke perawatan, seperti itu. Terkait dengan regulasi nih, Pak Rahmanto, Dr. Jo, kepesertaan BPJS. Di masyarakat banyak bertanya-tanya, kok saya nggak dapat JKN PBI? Itu dapat. Gimana tuh? Pemerintah pilih kasih. Ini barangkali di kesempatan ini bisa dijelaskan, Pak Rahmanto. Baik, Pak Tarmuji. Ini pertanyaan luar biasa yang memang sering muncul di masyarakat. Pertama, regulasi tadi yang ditanyakan Pak Tarmuji, itu di PP 101 tahun 2012 maupun PP 76 tahun 2015, kewenangan penetapan bantuan iuran itu sepenuhnya dari Kementerian Sosial. Dan PBI, bantuan iuran, itu masih satu keluarga besar dengan bantuan sosial yang lain. Contohnya ada BPNT, bantuan pangan non-tunai, kemudian ada PKH, program keluarga harapan, kemudian bantuan-bantuan sosial yang lain yang bersumber dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sehingga bagaimana orang bisa mendapatkan bantuan sosial, khususnya bantuan iuran PBI, itu sepenuhnya adalah kewenangan dari kementerian. Tentu saja diajukan melalui desa dan perangkat kecamatan dan dinas sosial. Nah, urut-urutan itu silahkan ditempuh. Apakah kemudian memang masuk dalam kriteria, diarahkan masuk ke iuran bantuan pemerintah pusat, gitu ya, Kementerian Sosial, atau mungkin pemerintah daerah, gitu. Itu kami di BPJS Kesehatan posisinya menerima pendaftaran dari pemerintah, gitu. Nah, jadi saya kira bagi warga masyarakat, khususnya sobat podcast dalam hal ini, silahkan informasi seperti itu saya kira bisa didapatkan di desa, di kecamatan, termasuk di dinas sosial. Gitu. Itu saja ditempuh. Yang merasa sudah mampu, ya silahkanlah keluar dari bantuan sosial. Dan itu pun bukan cuma bantuan iuran ya, keluar dari PKH-nya, sudah lulus begitu, graduasi istilahnya, kemudian keluar dari bantuan sosial dan yang lain-lain. Kalau yang dulunya mampu sekarang jadi tidak mampu, ya kalaupun belum ada pendataan, mungkin bisa menyampaikan pada perangkat desa. Betul. Ada tambahan nih permasalahan di lapangan.
ada peserta BPJS PBI tiba-tiba begitu berobat ke RSUD sudah tidak aktif nih Pak. Terus ada lagi nih Pak, banyak kasus dokter juga ya. Peserta BPJS Mandiri ketika mereka mau berobat itu preminya nggak dibayar ya. Banyak kasusnya dok ya. Nah ini menjadi permasalahan di rumah sakit juga. Barangkali bisa menjelaskan agar hal ini bisa dijelaskan kepada sobat RSUD kenapa sih tiba-tiba BPJS-nya tidak aktif yang PBI. Terus saran untuk yang tadi BPJS Mandiri agar tidak kena denda seperti itu. Karena kasusnya banyak juga ya dok. Hampir 85% peserta BPJS Mandiri ini iurannya nggak lancar. Barangkali bisa disampaikan ke sobat RSUD. Ini kesempatan yang baik sekali ya dok dan Pak Tarmuji. Pertanyaannya luar biasa. Pertama yang PBI dulu. Ya, sejak Permensos 92 tahun 2021 itu setiap bulan ada penonaktifan. Dan penyebab utama rata-rata karena data kependudukan. NIK-nya belum padan gitu ya. Kalau bahasa umum awamnya katanya belum online begitu. Jadi saya kira pertama kali PBI itu harus dipastikan dulu. Bagi warga masyarakat yang sudah mengetahui dirinya PBI, penerima bantuan iuran, agar dicek secara rutin kepesertaannya di puskesmas misalnya. Ya, di puskesmas dicek apakah aktif atau tidak aktif. Jangan sampai pas sakit mau digunakan baru ketahuan tidak aktif gitu ya. Nah, jadi semua PBI yang non aktif itu tentu saja penetapannya dari Kementerian Sosial melalui Kepmensos begitu ya, keputusan Menteri Sosial yang menetapkan mengenai masyarakat penerima bantuan iuran gitu. Dan setiap bulan selalu saja ada yang non aktif. Nah, dan penyebab utamanya adalah karena NIK atau data kependudukan yang belum padan atau belum online. Bagaimana mengatasinya? Ya silahkan datang ke Dinas Kependudukan atau di kecamatan juga ada operator kependudukan untuk mengonlinekan NIK-nya. Mungkin itu bahasa yang mudah bagi masyarakat. Kalau bahasa resminya mungkin pemadanan NIK atau konsolidasi NIK yang seperti itulah. Betul. Tapi intinya warga masyarakat karena mau digunakan secara online, maka NIK-nya juga harus bersifat online. Itu kira-kira secara umum. Kemudian ada juga PBI yang non aktif karena belum masuk DTKS. Gitu. Jadi belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kedua hal ini baik yang NIK tidak padan atau tidak online dengan belum masuk DTKS, kedua-duanya harus di-entry kembali, di-input kembali masuk ke dalam SIK-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial milik Kemensos. Ya, jadi dengan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial SIK-NG ini alat buat masuk ke bantuan pemerintah. Baik PBI maupun bantuan pemerintah yang lain gitu. Itu ya. Nah, kalau belum 6 bulan nonaktifnya belum 6 bulan, misalnya sekarang Januari, baru nonaktif Kepmensosnya bulan Agustus, misalnya Agustus 2022, itu masih bisa diaktifkan kembali, direaktivasi untuk berobat. Misalnya yang tadi Dr. Jo sampaikan, banyak yang nonaktif ketika mau berobat, itu bisa diaktifkan kembali kalau nonaktifnya sebelum 6 bulan. Pengaktifan di Dinas Sosial dengan melampirkan NIK yang sudah padan atau sudah online, membawa surat keterangan reaktivasi dari Dinas Sosial, kemudian bisa kami aktifkan kembali. Tetapi itu hanya sementara. Kalau belum dimasukkan ke dalam DTKS melalui SIK-NG yang tadi saya terangkan, bulan depannya akan nonaktif lagi. Gitu. Jadi warga masyarakat yang dalam jeda waktu 6 bulan ini perlu untuk berobat, itu masih bisa direaktivasi istilahnya. Tetapi bagi masyarakat yang nonaktifnya sudah lebih dari 6 bulan, yaitu harus masuk pendataan DTKS yang tadi saya sampaikan. Nah, itu yang saya sampaikan ini adalah tertera dalam Permensos 21 tahun 2019. Jadi bukan BPJS yang mengatur masalah itu. Gitu. Memang sepenuhnya adalah kewenangan Kementerian Sosial. Tapi ini saya kira perlu diketahui. Ini titip nih, mumpung podcast ini juga dilihat mungkin oleh perangkat desa, ya, petugas-petugas sosial, petugas PKH, ataupun mungkin dari kecamatan, dinas sosial. Ini harus sama-sama disampaikan. Tidak selalu menjadi tugasnya BPJS Kesehatan sendirian gitu ya. Tetapi memang ini perlu bantuan, dukungan dari berbagai komponen, khususnya bantuan sosial di petugas sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, Pak Tarmuji juga menanyakan yang menunggak, gitu ya. Nah, inilah kesempatan yang baik. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Setelah 9 tahun berjalan JKN, antusiasme mendaftar JKN peserta mandiri luar biasa. Di Indramayu sudah tercatat sekitar 185.000 jiwa yang mendaftar untuk
peserta BPJS bayar sendiri. Tetapi tadi yang disampaikan Pak Tarmuji, 70%-nya menunggak gitu. Yang rutin bayar itu hanya 30% gitu. Nah, inilah kesempatan yang baik dalam podcast ini. Ayo, kesadaran masyarakat bergotong royong. Kalau ikut daftar BPJS bukan cuma daftar sekali saja, tetapi ada konsekuensi pembayaran iuran setiap bulan. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya kalau tidak mampu, jangan memaksakan diri masuk yang peserta mandiri. Masuknya yang peserta bantuan iuran. Bagaimana kalau dulu mampu, sekarang tidak mampu? Ya itu tetap ada tunggakan, dan kalau saat ini tidak mampu, mudah-mudahan bisa masuk ke PBI, baik bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tunggakannya tetap harus dibayar. Kalaupun tidak mampu saat ini, ada program mencicil iuran, gitu ya, pencicil iuran namanya rehab. Bagaimana orang bisa mencicil iuran tunggakan PBI-nya ini. Nah, bagaimana kalau kemudian Dr. Johari tadi atau mungkin Pak Tarmuji menanyakan sakitnya sekarang, gitu kan? Kalau sakitnya sekarang setelah ada tunggakan, itu tentu akan terkena denda. Jadi ini yang harus diketahui masyarakat. Di dalam Perpres 82 tahun 2018, termasuk tadi yang tidak dijamin, gitu kan? Iuran tunggakan yang ditagih itu hanya 2 tahun maksimal. Jadi kalau saya kira setelah 9 tahun BPJS ada yang nunggaknya 9 tahun gitu kan ya. Jadi daftar 2014 sampai sekarang nggak pernah bayar. Atau mungkin yang tunggakannya 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun itu ada semua. Nah, tetapi di dalam Perpres 82 yang kami tagihkan hanya 2 tahun saja. Maksimal 2 tahun. Jadi artinya yang 2 tahun ke atas itu ada semi pemutihan lah bahasanya mungkin seperti itu. Nah, kalau menunggak, kemudian membayar lunas tunggakannya, ya iurannya itu lunas, tapi sehat, itu tidak ada denda. Begitu. Jadi sedemikian baiknya pemerintah bahwa untuk mendorong masyarakat ini bayarlah iuran tepat waktu. Tapi kalau misalnya membayar iuran lunas saat ini, terus besok dirawat, itu kena denda. Gitu. Maksudnya apa nih? Bukan pemerintah jahat nih, orang sudah sakit malah kena denda gitu kan? Bukan. Tetapi itu untuk mendorong masyarakat, bayarnya iuran tepat waktu. Jangan hanya sakit saja. Kita semua sama-sama tahu lah, hampir 90% yang nunggak itu ya. Terus tiba-tiba lunas, itu mesti ada maunya gitu kan. Ya maunya ya dirawat. Itu tidak masalah, tapi konsekuensinya akan terkena denda. Tetap ada terkena denda. Bagaimana supaya tidak terkena denda? Ya bayarlah iuran tepat waktu. Kalau ketemunya dengan alasan tidak mampu, baliknya ya ke iuran bantuan pemerintah lagi begitu. Jadi saya kira dukungan pemerintah ini sudah luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, seluruh Indonesia saja iuran yang dibayar oleh pemerintah pusat itu 96,8 juta jiwa. Bayangkan. Hampir yang dijamin oleh pemerintah PBI. Betul. PBI pusat. Hampir sepertiga masyarakat Indonesia itu iurannya sudah dibayar pemerintah. Jadi kurang baik apalagi nih dukungan pemerintah. Tinggal kesadaran masyarakat. Dan saya kira dukungan pemerintah Indramayu juga saya kira luar biasa. Dengan 221.000 jiwa. Itu merupakan komitmen yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati khususnya untuk penjaminan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Indramayu yang belum masuk ke APBN begitu. Jadi itulah kesadaran masyarakat untuk membayar iuran tepat waktu begitu. Luar biasa, pemerintah pusat yang belum ke-cover di daerah belum masuk dijamin oleh pemerintah daerah lewat APBD. Begitu. Jadi sobat RSUD ingat, cek terus ya, bisa di puskesmas. Di puskesmas itu bukan hanya kunjungan sakit, tetapi ada juga kunjungan sehat. Di posyandu, di lansia, prolanis, silakan digunakan, dicek aktif tidak. Jangan sampai ketika mau mendapatkan pelayanan lanjutan sudah tidak aktif. Nah itu. Satu lagi nih Pak Tarmuji, yang beredar di masyarakat, katanya kalau PBI tidak dipakai 3 bulan akan nonaktif, katanya itu yang beredar. Nah itu juga adalah informasi yang tidak benar. Jadi tidak aktifnya PBI bukan karena tidak digunakan, tetapi ya 2 tadi. Kalau nggak karena NIK-nya, data kependudukan nonaktif, atau memang belum masuk DTKS. Dua-duanya ini obatnya, kalau kata Dr. Jo, obatnya ini ya masuk dalam DTKS melalui SIK-NG. Begitu. Baik, ini menarik sekali pembicaraan podcast pada saat ini.
ini pemerintah BPJS akan memberlakukan NIK sebagai identitas kepesertaan BPJS. Ini memudahkan sekali nih. Tinggal NIK ini sebagai nomor NIK-nya ini bisa digunakan untuk melihat sejauh mana kesiapan rumah sakit, Dok. Barangkali menyikapi tadi cukup NIK saja karena barangkali masyarakat harus bawa macam-macam persyaratan. Padahal sekarang pemerintah BPJS mencoba memudahkan sesimpel-simpelnya. Barangkali Dok Jo bisa menyampaikan kesiapan rumah sakit terhadap penggunaan cukup NIK saja sebagai kepesertaan BPJS. Sebenarnya rumah sakit kita sudah siap dan kita sudah jalan sebenarnya. Sudah jalan kan. Selama ini kita cek dengan nomor NIK yang sekian apakah dia peserta BPJS apa enggak, apakah dia aktif apa enggak. Bisa kita cek. Cuman ada satu lagi yang jangan sampai terjadi salah persepsi, itu untuk kondisi darurat di IGD, bisa NIK. Tapi kalau berobat di poli tentu perlu ada rujukan pastikan masih berlaku. Tidak bisa bawa KTP aja sama ke poli. Nah, prosedur harus ditempuh. Ini yang harus ini jangan sampai salah. Oh, saya kan bawa NIK aja. Kemana? Belum bikin rujukan dari paskes pertamanya. Itu perlu diluruskan. Betul. Jangan sampai salah. Pokoknya NIK sudah saya ke poli kemana NIK saja. Betul. Mungkin boleh saya tambahkan ya. Ini yang penting karena yang beredar memang seperti itu, jadi tinggal cuma NIK saja. Untuk konsep rujukan, itu pun peraturan pemerintah. Bukan karena BPJS mensyaratkan warga masyarakat yang menggunakan BPJS harus rujukan. Tidak. Itu memang sudah ada dalam sistem kesehatan nasional. Gitu ya. Jauh sebelum ada BPJS. Nah, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kalau gawat darurat, itu tidak perlu rujukan. Gitu ya. Jadi rujukan itu konteksnya kalau mau berobatnya rawat jalan. Nah itu saja, titik. Lalu rawat inap gimana? Rawat inap itu konsekuensi baik dari pintu UGD maupun dari pintu poli rawat jalan. Jadi kalau rawat inap memikirkan rujukan, saya kira pastikan dulu di rawat jalannya. Gitu. Tapi kalau jalurnya UGD, walaupun dia masuk rawat inap, ya tidak perlu ada rujukan. Begitu. Jadi kekhawatiran masyarakat kan gimana nanti kalau misalnya gawat darurat harus cari rujukan dulu. Ya memang tidak perlu. Itu memang tidak perlu begitu. Menarik sekali. Ada tambahan sedikit, yang seperti yang saya sampaikan, tapi hati-hati. Masyarakat jangan punya persepsi juga. Pokoknya saya mau gampang saya lewat IGD aja. Iya, nggak boleh begitu. Padahal tidak ada kriteria gawat darurat tidak terpenuhi. Nanti akan jadi masalah juga karena kalau memang tidak gawat, tidak darurat, baiknya tidak ke IGD. Sebaiknya ke poli rawat jalan. Kembali lagi ke regulasi, Dok. Gawat darurat pun diatur dalam Perpres 82 maupun Permen Betul. Walaupun sebetulnya itu ranah medis. Tetapi mungkin kalau ranah medis tidak diperkuat regulasi, banyak yang maksa gitu ya. Tapi paling tidak, lihat ada di Perpres 82 tahun 2018 dan Permenkes yang mengatur kriteria gawat darurat. Menarik sekali, waktunya sepertinya hampir setengah jam sudah lewat, tidak terasa. Mungkin nanti kapan-kapan bisa kita tampil lagi di episode berikutnya. Wah, saya senang sekali nih ngobrol begini. Terima kasih Dok Jo, Pak Rahmanto. Tapi sebelum menutup podcast hari ini, barangkali bisa menyampaikan closing statement dari Pak Rahmanto terkait dengan BPJS Kesehatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tarmuji, Dr. Jo. Kesempatan yang luar biasa. Closing statement saya pertama, ayo kita dukung program pemerintah. Kalau untuk peserta, untuk masyarakat, ayo cepat mendaftarkan menjadi peserta JKN, begitu ya. Kalau yang mampu silahkan bayar iuran sendiri. Yang bekerja di instansi didaftarkan melalui pemberi kerja. Yang tidak mampu tentu saja melalui jalur bantuan iuran, gitu ya. Kemudian kalau untuk Vaskes, ayo ini momen yang tepat. Sudah 8 tahun, 9 tahun JKN ini berjalan, sudah waktunya kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada program pemerintah. Begitu mungkin bahasa kebijakannya. Jadi bukan masyarakat kepada BPJS, tidak. Kepercayaan masyarakat kepada program pemerintah yang sama-sama kita jalankan amanahnya. Dan tentu saja yang terakhir adalah apresiasi saya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Indramayu yang komitmennya begitu luar biasa untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu. Demikian Pak Tarmuji. Dr. Jo, closing statement. Saya cuma mengharapkan masyarakat, terutama peserta BPJS, ayolah berperilaku hidup sehat. Nah, itu yang penting. Itu yang paling penting. Karena apa? Lebih baik kita sehat daripada kita harus berusaha supaya jadi sehat. Itu. Setuju dong, bagus itu. Syukur alhamdulillah
podcast pada saat ini telah kami berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Sebelum menutup podcast kali ini, izin menyampaikan RSUD Indramayu telah dilakukan survei akreditasi oleh lembaga akreditasi Kementerian Kesehatan dan nilainya luar biasa, paripurna, bintang 5. Ya, artinya apa? Artinya apa? Rumah sakit sudah memberikan pelayanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Rumah sakit telah memberikan pelayanan sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh kementerian. Dan pasien masyarakat dilayani dengan baik. Dan menjadi mitra utama BPJS Kesehatan. Betul, ya. Ini syarat utama untuk menjadi mitra utama BPJS. Ya, ya, terima kasih. Barangkali itu yang bisa kami tampilkan, kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.